hari ini tadi giliran aku membawa saksi dari aku untuk menceritakan kejadian-kejadiannya seperti apa supaya memperkuat apa yang sudah masuk dalam berkas di pengadilan. Saksinya tadi ada mama aku, yang satu lagi teman aku, Sasha. Sebenarnya pihak ketiga itu bukan di Mbak Inge, tapi pihak ketiga itu sebenarnya ada di Pak Ari. Mengapa kita bisa katakan pihak ketiga ada di Pak Ari? Kan memang Pak Ari yang saksi kita melihat langsung apa yang terjadi antara orang ketiga dengan Pak Ari sendiri di klub malam dulu. Sebelum pandemi masih ada. Masih ada. Sekarang klub malamnya udah tutup. Jadi memang saksi kita menyatakan bahwa dia melihat langsung bahwa hubungan Pak Ari dengan pihak ketiga itu sebenarnya cukup intens. Giliran kesaksian dari Ari yang bawa, dia cuma bilang dari WA temennya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok deket sama cowok di gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, teman-temanku nggak cewek nggak cowok nggak cong banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Jadi lucu. Ya, itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Mungkin soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita. Toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Enggak, itu mungkin karena, bukan mungkin sih, tapi lebih karena nangisnya agak lebay aja satu malaman itu gitu, semalaman nangis nonstop dan jadinya kayak gitu. Tapi udah dengan berlalunya waktu sembuh sendiri kok. Orang rumah kayak Ari sama anak-anak tahu gitu, notice kalau sampai nanya kenapa tuh gitu. Enggak apa-apa, aku cuma gitu aja. Tanya ke orangnya aja, sesuai fakta atau enggak. Saya nggak mau nuduh macem-macem. Jadi saya jelasin dulu. Jadi di mata ini, di bagian luar ini ada namanya sklera. Yang bagian putih ini sklera dan ada lapisannya itu konjungtiva. Dan juga ada pupil, iris dan kornea. Nah, biasanya terjadi pendarahan itu di daerah yang di sklera ini, bagian putih ini. Nah, sebenarnya apakah menangis itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah? Sebenarnya bukan menangisnya. Mungkin ketika menangis, mungkin ketika menyeka air mata atau menggosok air bola mata itu terlalu kuat. Nah, menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada bagian mata. Di bagian mata ini, terutama di subkonjungtivanya ini sebenarnya bisa sembuh sendiri. Jadi kurang lebih 1-2 minggu itu bisa sembuh sendiri. Dan biasanya tanpa ada gejala. Jadi pasien tersebut tidak ada merasa keluhan apa sama sekali, tidak gatal, tidak sakit, tidak apa. Tapi ketika berkaca, baru kelihatan nih ada pendarahan di bagian matanya. Nah, biasanya kita kalau misalnya ke dokter, kita tentu anamnesis lagi apakah ada riwayat darah tinggi atau kencing manis atau apa. Biasanya kalau pasiennya tidak ada keluhan atau gejala tanda-tanda gejala yang tidak berat, biasa ya kita kasih obat tetes air mata buatan aja, atau bisa juga dengan simptomatis untuk menghilang nyeri atau rasa gatalnya. Ya, kewajiban sebagai orang tua. Udah beda, udah 1 bulan lebih beda. Anak-anak waktu kemarin itu langsung Ari bawa keluar, terus akhirnya aku cari apartemen sendiri, jadi aku baru pindah dari apartemen yang lama seminggu kemudian. Ari yang keluar dulu sama anak-anak. Kalau ketemu aku biasanya telepon, janjian sama Kenzo Marco, nge-gym bareng sore-sore, terus janjian makan. Sebenarnya nggak bisa dibilang milih juga, awal-awalnya aku udah suggest sih, kasih saran ke Kenzo Marco bahwa rumahnya kan gede banget nih, bagus, ada gymnya, ada rooftopnya segala macam komplit. Aku bilang memang lebih enak buat mereka tinggal di rumah baru itu daripada sama aku yang waktu itu kan belum jelas. Tapi ya syukurnya sekarang udah jelas di apartemen. Tapi tetap sih mereka pasti jauh lebih nyaman di rumah daripada di apartemen aku yang bisa dibilang jauh lebih kecil dan seadanya aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Saat ini memang sudah 2 bulan semenjak proses ini kan akhirnya kan saya memutuskan untuk nggak sehat kalau masih seranjang, ya kan. Sementara udah proses, sementara maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu gitu. Dan ya anak-anak
memilih untuk ikut saya. Itu pilihan anak-anak. Anak-anak memilih untuk ikut saya dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Jangan disalahartikan, minta izin itu karena anak-anak kan ikut saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, sebagai ayah yang menjaga. Tentu dong kalau ingin mau bawa anak-anak keluar dari rumah, ya pasti izin dong, karena saya kan harus tahu anak-anak ada di mana, pergi kemana, sampai jam berapa, memberitahukan. Bukan minta izin dalam arti kata saya akan ngelarang gitu, tidak. Saya dari awal sudah bilang, Inge bebas mau ketemu anak-anak kapanpun. Saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018 gitu. Jadi seperti kita katakan tadi, Saya ingin tak baik kah? Sambil.